Shalom. Puji nama Tuhan, selamat pagi. Selamat kita berkumpul di tempat ini, bahkan hari Jumat, untuk kita boleh bersekutu, memuji memuliakan nama Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur buat segala kebaikan Tuhan, kesehatan, kekuatan, bahkan nafas hidup yang masih dianugerahkan dalam kehidupan kita. Hingga saat pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Itu semua hanya karena kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu, saat ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Saya juga untuk semuanya bangkit berdiri dan kita akan satu pujian doa sebagai kita bersyukur Tuhan kepada Tuhan. Nama-Mu yang layak kami puja, kami permuliakan di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur buat setiap kasih kemurahan-Mu Tuhan yang Kau nyatakan bagi kami. Sehingga pagi hari yang diberkati, pagi hari yang indah ini, kami masih bisa ada sebagaimana kami ada. Kami mau tinggikan Engkau, kami mau permuliakan Engkau melalui ibadah kami. Layakkan kami Tuhan, kuduskan, sucikan hidup kami.
sehingga kami berlayak menyenangkan hati-Mu. Biarlah pagari tempat kami semua dengan malaikat-Mu, baik kami yang berada di tempat sini, baik anak-anak-Mu dari rumah mereka masing-masing. Biarlah proteksi Tuhan terjadi bagi kehidupan kami. Ampuni dosa kami, kekurangan kami semua Tuhan. Biarlah pengurapan-Mu yang baru, hikmat, otoritas Engkau nyatakan kepada para pelayan-pelayan-Mu yang Kau percayakan berdiri menjadi saluran berkat. Nyalakan kekinian-Mu, bermanifestasilah Roh Kudus. Turunkan suasana surgawi, damai sejahtera, sukacita di tengah-tengah ibadah kami. Dan mari Kau bangkitkan setiap karya Roh Kudus-Mu, dewasakan dan murnikan. Kami patahkan tolak segala taktikus kegelapan di setan, roh yang jahat, roh yang buat pikiran membaros seadanya. Setiap roh yang bukan dari Tuhan, kami patahkan tolak, hancurkan di dalam nama Kristus penuhan. Darah Yesus berkuasa. Ura dalam sakra dalam Mesih. Tancapkan panji salib-Mu di tengah-tengah ibadah kami, sehingga ibadah kami adalah ibadah yang berglori, ibadah yang berkemenangan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ambil alih ibadah kami, biarlah dari awal pertengahan ke akhirnya jadilah sesuai mau dan kehendak-Mu, dan kami siap melahirkan dan tabiskan hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kami puji kemuliaan anak-anak Tuhan. Tidak menatakan kita angkat pujian yang pertama, dan untuk kasih semangat kita semuanya bangkit berdiri dan juga jemaat yang ada di rumah. Kita sama-sama menyiapkan bahwa firman-Nya adalah kebenaran yang senantiasa kita pegang teguh di setiap kehidupan kita. Amin.
demi orang siang bagi saudara yang rindu menyaksikan akan setiap kebaikan kemurahan Tuhan, dan kita akan satu pujian. Ada itu semua hanya karena kemurahan Tuhan, dan bila itu menjadi saksian dalam kehidupan kita pribadi. Dan saatnya kita akan persembahkan korban tenangan kita kepada Tuhan. Kita akan satu pujian doa, dan saya jemput sidang jemaat bangkit dulu.
yang kami mengerti. Maha besar Allah Bapa kami yang bertahta di tempat yang agung di Bapa yang kami sama Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari yang indah ini kami bersyukur Tuhan, waktu dan kesempatan Kau masih berikan dalam kehidupan kami untuk bersama-sama masuk di dalam hadirat-Mu, bersekutu, memuji, memuliakan, besarkan nama-Mu. Biarlah seberapa pujian yang telah kami naikkan pada saat pagi hari ini, semua itu boleh naik di depan hadirat menjadi satu korban yang berbaharu berbau pada dapat menyenangkan akan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih setelah kehidupan kami memuji muliakan nama Tuhan. Hati kami rindu Tuhan untuk kembali membawa korban datangan kami ke hadapan-Mu, bahkan anak-anak-Mu yang akan mengembalikan milik-Mu. Namun sebelum kami melakukannya Tuhan, mari Kau sucikan, kuduskan seluruh kehidupan kami. Ampuni dosa pelanggaran kami dari ujung rambut kami hingga tapak kaki kami luar dan dalam. Agar kehidupan kami ini kembali berlayak untuk memberikan yang terbaik bagi Engkau melalui kehidupan kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, apapun menjadi mata usaha pencarian pekerjaan pelayanan di dalam kehidupan anak-anak dan hamba-Mu Tuhan. Engkau terus memberkati dalam kehidupan kami semua. Melalui setiap apa yang Tuhan percayakan, kami pasti kembali untuk memuji dan membesarkan nama-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sadar dan kami tahu di saat kami rindu memberikan yang terbaik bagi-Mu, satu oknum yang tidak perlu tinggal diam, berusaha mencari sukacita dan sejahtera, datangkan dalam pertimbangan dalam hati kami untuk memberikan yang terbaik Tuhan bagi Engkau. Saat kami satukan hati, kami mau tolakkan kekuatan semua kemenangan berkuasa Tuhan di dalam nama Bapa kami berserah dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus dalam nama kita disebut darah Yesus berkuasa wajib dosa menyesat. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kehidupan anak-anak-Mu yang masih berdiri melayani Engkau Tuhan. Biarlah Kau senantiasa memberikan kekuatan, kemampuan, hikmat daripada Tuhan, pengurapan daripada Tuhan melalui kehidupan mereka Tuhan, dalam setiap apa yang menjadi kerinduan pergumulan Tuhan, untuk memberkati di jalan pasti yang terbaik. Terima kasih Bapa. Ilahi doa kami sempurnakan Quran doa kami, kamu bersembah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan, kita jalankan kebenaran kita kepada Tuhan sampai di dalam Dia. Saya nyebut kita semuanya bangkit berdiri dan kita akan satu pujian. Apapun yang terjadi
kemudahan yang berlimpah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan tidak pernah meragukan setiap kasih-Mu, setiap janji-Mu dalam kehidupan kami. Karena janji-Mu ya dan amin Bapa. Bapa surga terpuji nama-Mu. Kalau saat ini Tuhan Yesus kami telah memuji akan nama-Mu Tuhan. Kami Tuhan Yesus telah memberi persembahan kami kepada-Mu Bapa. Biarlah semuanya itu Tuhan Yesus boleh naik berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Dan dapat menyenangkan akan hati-Mu Bapa. Dan saat ini Tuhan, rindu hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Sebelum firman-Mu digantungkan Tuhan. Tuhan kuduskan seluruh kehidupan kami Tuhan. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami di hadapan-Mu Bapa. Sehingga kehidupan kami Tuhan Yesus, anak-anak-Mu yang hadir saat ini Tuhan, benar-benar Tuhan Yesus berlayak untuk menerima setiap kebenaran firman-Mu Bapa. Bapa surga terpuji nama-Mu Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu yang akan berdiri menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Engkau urapi setiap terkhusus daripada-Mu Bapa. Engkau taruh perkataan di atas lidah hamba-Mu Tuhan, agar hamba-Mu Tuhan Yesus dapat berbicara seturut pengurapan daripada-Mu, seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Bapa surga terpuji nama-Mu. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu yang disampaikan Tuhan boleh mengambil tempat yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Firman-Mu Tuhan Yesus boleh bertumbuh berakar, menghasilkan buah-buah di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Biarlah setiap kehidupan kami senantiasa dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu Bapa. Dan apa tanpa firman dalam kehidupan kami, kehidupan kami sia-sia di hadapan hadirat Bapa. Biarlah kehidupan kami senantiasa dibentuk oleh kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Mampukan kami Tuhan sampai lagi yang terakhir mempertahankan kebenaran firman-Mu Bapa. Bapa surga terpuji nama-Mu Tuhan. Manakala kami akan menikmati setiap kebenaran firman-Mu, ada kuasa kegelapan di setan Tuhan tidak tinggal senang dalam kehidupan kami Tuhan. Akan mendatangkan roh dan Tuhan Yesus pikiran bercabang Tuhan. Pasti ada-adanya Tuhan saat menerima kebenaran firman-Mu. Setiap roh kebodohan, setiap roh penolakan akan kebenaran firman-Mu Bapa. Setelah kami yang ada saat ini anak-anak-Mu hamba-Mu Tuhan, kami satukan hati kami ingin Tuhan menciptakan kuasa kegelapan di setan itu. Jadi di dalam nama Tuhan Yesus, segala sesuatu keperluan darah Tuhan Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah bagi kami, karena kami siap mendengarnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, untuk berkati, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita satu pujian. Saudara percaya firman Tuhan ya dan amin. Puji Tuhan kalau hari ini kita masih bisa ada sebagaimana kita ada. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan kita. Puji Tuhan, mari tidak perlambatan kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dan kita buka kitab kita dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima. Dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, pada ayat yang ke-23 sampai pada ayat yang ke-28. 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat 23 sampai ayat yang ke-28. Kalau Bapak Ibu saudara-saudari sudah temukan, saya akan bacakan ayat ini dan Anda silakan perhatikan dari ayat demi ayat. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul salam. Demikian firman-Nya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya.
Saudara-saudara, doakanlah kami. Sampaikanlah salam kami kepada semua saudara dengan cium yang kudus. Demi nama Tuhan aku minta dengan sangat kepadamu, supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Amin. Silakan Ibu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ini adalah suratan Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Jemaat yang bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa. Bagaimana kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi jemaat yang ada di Tesalonika. Sehingga finalnya dalam pasal yang kelima ini dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh dan jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, pagi hari ini saya mengangkat satu tema khotbah, menanti penyempurnaan gereja. Kalau banyak orang yang memplanningkan, banyak perusahaan yang memplanningkan apa yang akan dilakukan, tapi seringkali endingnya saudara tidak sampai kepada hal yang sifatnya maksimal. Tapi setiap program Tuhan, setiap planning Tuhan bagi kehidupan gereja itu akan dinyatakan. Kenapa Rasul Paulus katakan dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-18, penderitaan yang aku alami saat sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan nyatakan. Dengan jelas Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Tesalonika, menguduskan kamu seluruhnya. Artinya pengudusan dari Tuhan, penyempurnaan Tuhan itu sifatnya kolektif. Sehingga saudara dalam Wahyu pasal 12 ayat yang pertama katakan, tanda yang pertama yang ada di langit itu adalah seorang perempuan yang bersalutkan matahari, bulan di bawah kakinya, dan di atas kepalanya ada 12 bintang. Tuhan memberikan apresiasi kepada gereja pengantin. Tuhan ingin mengekspos bahwa penyempurnaan itu pasti terjadi. Pernikahan Tuhan Yesus bersama dengan gerejanya yang adalah mempelai perempuan itu akan Tuhan genapi. Sehingga dalam ayat yang ke-24 katakan, ia yang memanggil kamu setia, ia juga akan menggenapinya. Amin. Dia yang memanggil saudara dan saya adalah Allah yang setia, dan dia pasti akan menggenapi firman-Nya, ya dan amin. Bilangan 23 ayat 19, Allah yang berjanji bukan manusia, tapi Allah yang berjanji akan menepati janji. Allah yang berfirman bagi saudara dan saya adalah Allah yang akan menggenapi kebenaran firman-Nya. Itulah sebabnya saudara, hari Sabtu kemarin saya sudah sampaikan bahwa kita semua tidak ada yang benar. Hanya satu yang benar, adalah firman Yesus. Itulah sebabnya dalam Roma pasal 12 ayat pertama, pada waktu kita datang kepada Tuhan, kita mempersembahkan tubuh kita. Tubuh yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dalam Roma 12 itu adalah tubuh yang sifatnya kolektif. Tubuh alamiah yang dinyatakan dalam 1 Korintus 15, yang dibalut dengan tubuh rohania. Dan tubuh rohania saudara dan saya itu terdiri dari jiwa dan roh. Sehingga banyak hamba Tuhan atau para pelayan Tuhan menyampaikan khotbah dalam Roma 12 ayat pertama, persembahkanlah tubuh, jiwa dan rohmu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan di hadapan Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Karena kita masih punya kekurangan, kita masih punya keterbatasan, kita hanya bawa tubuh kita, jiwa dan roh kita kepada Tuhan. Untuk apa saudara? Supaya Tuhan perbarui dari hari lepas hari, sehingga kehidupan saudara dan saya sampai kepada akhir balik kedewasaan penuh bersama dengan Tuhan. Orang yang pintar akan menjadi orang yang bodoh. Orang yang bijak akan menjadi orang yang tidak mengerti.
Orang yang berpendidikan akan menjadi orang yang tidak berpendidikan. Orang yang jahat akan semakin jahat. Tapi orang yang benar akan semakin benar. Orang yang kudus akan semakin kudus. Dan itu adalah sebuah konsekuensi surgawi yang akan dinyatakan di hari-hari yang terakhir ini. Wabah yang dialami oleh dunia 1 tahun lebih ini, hampir 2 tahun, disebabkan oleh virus COVID-19 ini, bukan wabah yang biasa. Tapi kalau Anda dan saya masih hidup hari ini hanya kasih karunia Tuhan. Kalau Anda pernah terpapar dan Anda tidak mengalami apa-apa, itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Di luar dari semua logika kita, di luar dari semua kemampuan yang kita miliki dalam hidup kita. Karena saya mau katakan, Tuhan mengasihi saudara dan saya, dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan hidup kita. Saya yakin Dr. Keisha akan geleng-geleng kepala. 25 hari dia berada di rumah sakit. Hermina itu nggak mudah. Apalagi keluarga sudah mengekspos, dan saya berani untuk mengekspos bahwa pada bagian paru-parunya itu sudah terpapar dan susah untuk sembuh, saudara. Saya punya teman dokter spesialis, dan ada beberapa kadis katakan begini, Pak Pendeta, kalau COVID-19 sudah masuk ke paru-paru dan dia sudah menutupi 60%, hanya yang di atas yang bisa memberikan hidup. Hari Minggu lalu diperlihatkan air yang merah digantikan air yang jernih. Dan dalam ibadah keluarga saya katakan, Keisha akan keluar sebelum dia berulang tahun. Karena saya tidak mendahului kehendak Tuhan, Tuhan akan berikan dia umur pada tanggal 20 Agustus ini ke Taman Tuhan. Dan itu benar. Jam 7 malam, saudara, kemarin dulu, dia bisa berada kembali di rumahnya dengan sehat dan kuat karena Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itulah sebabnya kita percaya, saudara, bahwa gereja pasti akan disempurnakan. Kalau Anda dan saya masih punya kekurangan, keterbatasan dalam hidup ini, jangan pernah pesimis. Sepanjang Anda dan saya berada dalam Tuhan, maka yakinlah Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Ada 3 hal yang penting untuk kita hadirkan bagi hidup kita, supaya dalam menantikan penyempurnaan gereja, Anda dan saya tetap kuat, Anda dan saya tetap bersabar untuk menanti waktu itu. Dalam ayat 25 katakan begini, saudara-saudara, doakanlah kami. Saudara Paulus bukan hanya berbicara kepada dirinya sebagai rasul pada saat itu, tapi kata kami itu berbicara kata jamak lebih dari satu. Paulus ingin mewakili para rasul-rasul, para pelayan Tuhan, para hamba Tuhan pada masa itu. Dan juga pada masa ini, saudara, doakanlah kami. Artinya, saudara, yang pertama yang perlu kita hadirkan, kuasa yang perlu kita hadirkan dalam hidup kita, supaya kita mampu menanti daripada saudara penyempurnaan dari gereja itu. Hadirkanlah kuasa doa. Doa Anda dan saya belum berubah. Yeremia 33 ayat yang ketiga, berserulah kepadaku, maka aku akan memberitahukan engkau hal-hal yang tidak pernah engkau pahami, hal-hal yang tidak pernah engkau mengerti. Banyak hal yang kita tidak pahami, banyak hal yang kita tidak mengerti dalam hidup ini. Tapi pada waktu kita bangun komunikasi kita dengan Bapa kita yang ada di sorga, Matius pasal 6, doa Bapa kami dimulai dengan Bapa kami yang ada di sorga. Roma pasal 8 ayat 9 bagian B, pada waktu kita telah menjadi milik Kristus, maka kita berlayak untuk memanggil Dia ya Aba, ya Bapa, dan kita adalah ahli waris janji Tuhan. Matius pasal yang ke-7 ayat 11 mulai katakan begini, Bapa dunia saja tidak akan pernah memberikan anaknya ular jika anaknya minta ikan, apatah lagi Bapa kita yang ada di sorga. Amin. Bapa kita yang ada di sorga, saudara, akan mendengarkan doa Anda dan saya. Itulah sebabnya hari ini hadirkanlah kuasa doa. Saya terkesan dengan kisah Rasul, saudara, dalam kisah Rasul pasal 4. Kolektif mereka berdoa, ada doa jemaah dan juga ada doa dari hamba Tuhan. Kisah pasal 4 katakan begini,
Kisah pasal yang keempat dalam ayat yang ke-23. Sesudah dijelaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para besar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, Anda lihat, goyanglah tempat mereka berkumpul, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Apakah kita berdoa dan tempat kita bisa goyang enggak? Bisa? Atau kita berdoa saudara seada-adanya saja? Atau kita mulai jenuh dengan hal berdoa? Kok saya berdoa sudah begitu lama tapi Tuhan belum jawab? Karena kedaulatan Tuhan itu luar biasa. Tuhan tahu saudara apa yang terbaik bagi hidup Anda dan saya. Malahan Efesus 3:20, Tuhan akan memberikan lebih daripada apa yang kita doakan. Dua mertua saya hampir Tuhan panggil secara pribadi. Tapi saya percaya ada maksud rencana Tuhan. Jadi mohon maaf dan saya minta izin Ibu Gembala belum bisa balik. Karena setelah ibunya sakit, ayahnya juga sakit. Tapi saya percaya ini bukan kebetulan. Semuanya ada maksud dan rencana Tuhan. Mereka tidak berada di rumah sakit karena kondisi Makassar sama seperti Surabaya. Dan dengan hikmat Tuhan mereka berada di rumah. Dan saya percaya Tuhan mengatur. Ada tetangga yang saudara bekerja di rumah sakit, dia medis, sehingga dengan sukarela dia membantu. Ayub pasal 5:18, dia yang melukai, dia pula membebani. Kalau Tuhan mengizinkan sebuah masalah persoalan terjadi bagi hidup kita, maka yakinlah Tuhan pasti akan membantu, Tuhan pasti akan memberikan solusi, jalan keluar yang terbaik bagi hidup kita. Jangan pernah bosan untuk berdoa. Hadirkanlah kuasa doa itu dalam kehidupan kita. Satu minggu ini saudara rata-rata grup secara nasional untuk hamba Tuhan berdoa. Nanti besok hari Senin saudara 16 Agustus itu ada doa GKI seluruh dunia. Mau berdoa saudara untuk COVID-19 dan kemerdekaan yang Tuhan akan nyatakan kepada bangsa kita tanggal 17 Agustus 2021 yang ke-76 jika Tuhan benar. Mereka terus berdoa dan banyak orang berdoa. Karena Yakobus 5:16, doa orang benar dengan yakin didoakan itu besar kuasanya. Saya bisa berdiri di tempat ini karena jemaat yang terus berdoa. Walaupun jemaat tidak telepon saya, hamba saya berdoa terus untuk hambanya, enggak. Tapi saya tahu, saya kuat karena jemaat yang berdoa. Dan hari ini sebagai hamba Tuhan, saya selalu berdoa juga buat saudara. Kita saling membutuhkan doa. Kita perlu menghadirkan kuasa doa itu dalam hidup kita. Dan kuasa doa itu selalu terbukti bagi saudara dan saya. Kalau untuk teori,
Itulah orang-orang dunia. Tapi doa yang Anda dan saya naikkan di hadapan Tuhan bukan dalam bentuk teori, bukan dalam bentuk seremonial, tapi dalam bentuk kuasa doa yang terjadi bagi kita. Kisah pasal 16, para rasul berdoa luar biasa. Dari Simon Petrus sudah. Kisah 16 ayat yang ke-24 mulai katakan begini. Kisah 16 ayat 24 mulai. Sesudah dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Hanya 2 orang yang berdoa. Alkitab katakan, saudara, penghuni penjara yang lain dengar ada orang yang berdoa, ada orang yang memuji Tuhan, dan 2 orang yang berdoa ini memberikan dampak kuasa doa itu. Alkitab katakan, saudara, dalam ayat yang ke-25, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. 2 orang berdoa, terjadi gempa. Masihkah kita berdoa dan terjadi hal demikian? Tapi saya mau katakan, ini bukan sebuah standarisasi. Setiap kita berdoa terjadi gempa. Ini berbicara tentang dampak dari kuasa doa itu. Apalagi doa seorang istri. Itulah sebabnya perbaiki hubungan dengan istri. Sayangi istrimu, karena dia pendoa syafaat. Amin. Alkitab tidak katakan suami pendoa syafaat. Suami itu imam, kepala rumah tangga. Tapi pendoa syafaat itu seorang istri. Sadarkan saya dan juga para suami yang hadir di tempat ini dan juga yang ada di rumah. Anda bisa berhasil dalam pekerjaan ataupun apa yang Anda geluti, itu nggak pernah lepas dari seorang istri yang terus berdoa. Anak-anak muda, engkau bisa berhasil sukses karena ada seorang ibu yang terus berdoa. Seorang suami kepala rumah tangga mengajak untuk membangun mesbah doa dalam sebuah rumah tangga. Tetapi yang menjadi saudara motivator dalam doa itu adalah seorang istri dan seorang ibu. Matius pasal 18 ayat yang ke-19. Jika 2 orang di dunia ini sepakat meminta sesuatu, Tuhan berikan. Amin. 2 orang saja yang sepakat. Apatah lagi lebih daripada 2 orang, itu lebih dahsyat, lebih luar biasa. Kalau 2 orang saja sepakat meminta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan pasti berikan. 2 orang ini suami istri. Kalau ada yang bertanya, kalau saya masih jomblo dan jomblowati gimana? Ya kalau engkau punya pacar dan pacarmu juga rindu untuk melakukan kebenaran, ya sama-sama berdoa supaya Tuhan memplanningkan hidupmu dengan baik. Dari pacaran dan masuk dalam rumah tangga yang diberkati, itu dahsyat luar biasa. Kalau engkau masih single parents, biar sendiri engkau berdoa kepada Tuhan, Tuhan pasti dengar. Seorang anak berdoa seorang diri. Imam besar Eli katakan, orang ini mabuk. Kita nggak bisa menjelaskan bagaimana cara orang berdoa. Bukan berarti ada orang yang berdoa dengan berapi-api Tuhan langsung dengar, enggak. Tapi doa itu harus keluar dari hati.
Amin. Dari kedalaman hati kita, waktu kita menjerit, kita menangis, kita meminta pertolongan dari Tuhan, maka kuasa doa yang luar biasa itu terjadi bagi hidup kita. Saya punya ada urusan kemalili, dan saya biasanya panaskan kendaraan. Saya selalu cek semua, cek olinya, kemudian minyak rem, dan air radiator. Itu paling penting. Tapi satu ketika saudara, karena saya buru-buru, saya nggak cek, langsung panaskan mobil. Kalau matic itu nggak boleh dia dipanaskan di P, di parkir, tapi harus di N, di netral, supaya saudara oli yang berada di transmisi dan di mesin itu bisa bekerja dengan efektif. Akhirnya saudara, pagi hari itu saya kembali, saya mau menuju kembali, tapi pas belokan dekat Gunung Batu itu saya berhenti. Saya kayaknya nggak sejahtera untuk melanjutkan perjalanan itu. Saya kayaknya disuruh untuk balik, dan saya balik. Anda tahu, besok paginya saudara, saya cek kendaraan saya si biru itu. Ternyata minyak remnya itu kosong. Anda bisa bayangkan kalau minyak rem kosong di hari itu. Dan saya dari Suraku menuju Malili. Dan Suraku menuju Malili itu banyak menurun, saudara. Dan kapan rem itu blong dan mobil matic, itu pasti problem besar. Dan saya percaya Anda juga mengalami hal yang sama. Betapa Tuhan mengasihi hidup kita. Waktu kita sudah berdoa menyerahkan hidup kita hari yang baru, maka Tuhan mengaturnya semua menjadi dahsyat, semuanya menjadi indah. Karena Tuhan masih mengasihi saya sehingga saya disuruh balik. Karena kalau saudara saya nggak balik hari itu, nggak dengar Roh Kudus, otomatis rem blong. Dan pada waktu rem blong itu, saudara, matic itu susah sekali. Kita mau tarik rem tangan, tapi rem tangan juga berhubungan dengan minyak rem, dan otomatis saudara kabur. Saya yakin dan percaya hari ini hanya kuasa doa yang memampukan kita. Hanya kuasa doa yang membuat kita bersabar untuk saudara menanti penyempurnaan gereja. Yang kedua, saudara, dalam 1 Tesalonika 5, dalam ayat 26 katakan begini: sampaikanlah salam kami kepada semua saudara dengan cium yang kudus. Kuasa yang kedua yang perlu kita hadirkan bagi kehidupan kita adalah kuasa persekutuan. Persekutuan pribadi, persekutuan keluarga, persekutuan jemaat kita hadirkan bagi hidup kita. Walaupun kita terbatas, saudara, buat persekutuan lebih banyak secara virtual, tapi saya percaya itu menyenangkan hati Tuhan. Kita kembali dalam kisah pasal yang kedua, jemaat yang mula-mula. Mereka beribadah dari rumah ke rumah. Sekarang gereja yang besar kosong. Karena PPKM level 4, kalau dia berada dalam PPKM level 4, hanya 25%. Terbatas. Tapi saya percaya saudara tidak membatasi Anda dan saya bersekutu dengan Tuhan. Yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, saya percaya akan dilawati oleh Tuhan melalui persekutuan yang kita buat. Orang yang saya doakan beberapa lama ini, saudara, puji Tuhan, mengalami banyak perubahan. Sehingga kemarin saya telepon dia. Dia bilang sisa batuk sedikit, Pak Pendeta. Wajahnya berubah. Yang awalnya saudara mengerikan sekali kalian. Waktu saya masuk ke ruangan isolasi itu, semua kamar penuh, kiri kanan. Di sebelah kiri ada 3 dan di sebelah kanan ada 3. Mereka melihat saya.
Tapi saya hanya berdoa untuk satu orang itu. Tapi di akhir doa saya berdoa secara kolektif bagi orang-orang yang ada di ruang isolasi. Awalnya saudara nggak bisa diterima telepon, tapi dia sudah bisa terima telepon dengan baik. Dia sudah bisa berdiri, walaupun saudara nggak lama. Tapi saya percaya itu mujizat Tuhan. Gak mudah saudara dia terpapar COVID-19, ada DBD, kemudian ada tipes. Tipes itu menyerang usus. DBD itu trombositnya. Virus COVID-19 ini paru-paru. Artinya organ-organ yang vital itu dia serang. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, waktu kita hadirkan persekutuan, menghadirkan Yesus, minggu lalu saya katakan di mana ada tabut Tuhan, maka di situ pasti ada Tuhan. Dan di mana ada Tuhan, Tuhan tidak pernah berdiam diri. Tapi Tuhan selalu menyatakan lawatannya bagi saudara dan saya. Keluaran 23:25, jika kamu taat beribadah kepada Tuhan Allahmu, diberkatilah rohmu, diberkatilah air minumanmu, dan penyakit itu dihalaukan dalam hidupmu. Tuhan halaukan semua penyakit, termasuk COVID-19 ini Tuhan halaukan. Pada waktu kita selalu bersekutu, kita selalu memuji dan menyembah Tuhan, menghadirkan Tuhan dalam hidup kita, maka saya percaya kuasa persekutuan itu Tuhan nyatakan. Kisah pasal 2, jemaat yang mula-mula itu jumlah mereka bertambah. Mereka disenangi oleh manusia dan disenangi oleh Allah. Mari hari-hari yang terakhir ini saudara, walaupun kita terbatas dan kita perlu taat dengan aturan pemerintah, tapi tidak membatasi jiwa dan roh kita bersekutu dengan Tuhan. Saya berdoa supaya jiwa kita selalu dikenyangkan dengan firman, dan roh kita disiapkan waktu kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Dalam Yohanes 4:23 dan 24. Bagian yang terakhir saudara, dalam ayat yang ke-27 sampai 28 katakan begini: demi nama Tuhan aku minta dengan sangat kepadamu, supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Kuasa yang ketiga yang perlu kita hadirkan bagi hidup kita adalah kuasa firman. Luar biasa tadi pujian yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Untuk pujian yang kedua saudara, bahwa kuasa firman itu luar biasa. Di mana ada firman, di situ ada mujizat. Di mana ada firman, di situ ada kesembuhan. Di mana ada firman Allah, di situ pasti ada pencerahan. Di mana ada firman Tuhan, maka ada inspirasi kemenangan yang dinyatakan bagi hidup kita. Itulah sebabnya mari saudara, seperti penyampaian saya hari kemarin, mari kita lebih banyak baca, merenungkan firman. 2 Timotius 3 kemarin saya sudah menjelaskan apa manfaat faedah daripada kebenaran firman itu. Yang pertama untuk mengajar, yang kedua untuk mendidik, yang ketiga untuk menyatakan kesalahan, yang keempat untuk memperbaiki kelakuan Anda dan saya. Kalau ada kuasa firman Allah, firman yang rema dinyatakan di tengah-tengah persekutuan kita, maka firman Tuhan itu akan mengerjakan menurut mau dan kehendak Tuhan. Dalam Yesaya 55 ayat yang ke-11, firman Allah tidak pernah pulang kembali sia-sia, tapi dia akan mengerjakan menurut mau dan kehendak Tuhan. Saya pernah menyampaikan firman Tuhan kepada seorang. Dia kayak menyepelekan itu firman. Kusuruh baca itu firman, dia tidak mau. Dia bilang beda Alkitab tak apa pendidikan, tidak ada beda. Lembaga Alkitab Indonesia diberikan saudara tugas untuk mencetak Alkitab. Mana Alkitab sekarang banyak edisinya. Sekarang ada terbit Alkitab finansial, dia berbicara tentang finansial. Ada Alkitab yang khusus untuk anak-anak,
Tapi intinya semua saudara, tidak ada hal yang membuat lain harus rubah. Kalau persoalan kosakatanya, persoalan persepsi, itu adalah hal yang memang sementara terjadi dan banyak diperdebatkan oleh para teolog. Di sini pentingnya Roh Kudus. Kita tidak belajar Alkitab ini secara hurufiah, secara logika dan kepintaran kita, tapi kita belajar Alkitab ini dengan tuntunan Roh Kudus. Sehingga Galatia 5 ayat yang ke-25, waktu Roh Kudus menuntun kehidupan saudara saya waktu kita membaca merenungkan firman, maka Yohanes 16 ayat 13, jika roh kebenaran ada dalam hidup kita, maka dia akan membawa saudara dan saya dari satu kebenaran kepada kebenaran yang lain. Pengertian pertama, dia mengungkapkan firman. Yang kedua, dia memampukan kita melakukan firman. Coba Anda renungkan. Selama 20 tahun lebih saya ada di Suraku ini, hampir 24 tahun. Tidak mudah saudara untuk saya harus menyampaikan firman. Tidak mungkin saya menyampaikan firman Tuhan tentang Simpson terus. Tapi jelas pasti firman yang lain. Dan firman ini kaya. Tapi pada waktu sama-sama kita berdoa, datang dalam ibadah, entah ibadah jemaat, entah ibadah umum, yang kita perbuat saudara ibadah doa puasa, maka Tuhan tahu kebutuhan Anda dan saya. Tuhan tahu Anda dan saya perlu firman Allah yang rema untuk dihadirkan. Itulah sebabnya nggak mudah kita menjadi pengkhotbah. Kita harus banyak berdoa, duduk diam di kaki Tuhan, supaya jangan andalkan logika dan kepintaran, tapi Roh Kudus yang memakai bibir mulut untuk menyampaikan isi hatinya Tuhan. Saya percaya hari ini kuasa firman dinyatakan di tempat kita, dan kuasa firman akan menjadi kekuatan. Roma 1, 16 dan 17. Sehingga Anda dan saya datang hari ini nggak sia-sia. Anda juga yang di rumah yang mengikuti ibadah virtual, Anda ikut ibadah itu nggak sia-sia. Tapi yakinlah, ada kuasa doa, ada kuasa persekutuan, dan ada kuasa firman yang selalu hadir. Sehingga menanti penyempurnaan daripada gereja, kita akan tetap menanti dengan setia. Matius 24 ayat 13. Dan dialah Tuhan memampukan Anda dan saya. Tuhan memberkati kita semua. Mari saudara, kita siapkan hati dan kehidupan kita. Kita mau terima tubuh dan darah Tuhan. Saya undang song leader dan singers dan Pak Samuel sebagai pelayan meja. Kita bangkit berdiri dan kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Haleluya Yesus.
Saudara, hari ini kita sudah dengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memampukan saudara dan saya untuk menanti penyempurnaan gereja. Sebab gereja akan disempurnakan. Gereja akan menikah bersama dengan Tuhan untuk menerima kemuliaan yang abadi yang Tuhan nyatakan. Biarlah kuasa doa, biarlah kuasa persekutuan, biarlah kuasa firman Allah yang hidup kita hadirkan dalam hidup kita, sehingga kita akan mampu selalu, saudara, menghadapi hidup ini lebih khusus dalam mengiring dan melayani Tuhan. Sekali lagi kita akan ujian ini, kita berdoa dan kita terima tubuh dan darah Tuhan. Hanya Tuhan di hidup. Amin. Kau berikan hidup yang baik dalam Tuhan, jalanmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ucapkan kaulah segala, kaulah sumber pengharapan kami. Engkaulah sumber pengharapan. Amin. Kuasa-Mu sanggup menyembuh jiwa kami Tuhan. Jiwaku berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segala, karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu ku hidup. Amin. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, karena salib-Mu kami hidup Tuhan. Karena salib-Mu kami sehat dan kami kuat. Karena salib-Mu kami menang. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Adalah Allah yang sangat peduli dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang telah Engkau perdengarkan. Tanamkan materikan pada tanah hati kami yang paling baik. Dan mampukan kami Tuhan untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan kami dari hari lepas ke hari. Tiba saatnya kami datang kepadamu Tuhan. Kami rindu menerima tubuh dan darah. Kami mengingat kembali pengorbananmu di atas bukit Kalvari demi kami semua. Engkau rela selama 6 jam terpaku di kayu salib itu Tuhan. Karena Engkau mengasihi kami. Karena Engkau mau menebus kehidupan kami Tuhan. Tubuhmu telah terpecah-pecah. Dan darah-Mu yang berkuasa itu telah mengalir di bukit Kalvari demi kehidupan kami. Tuhan, kuduskan kami. Tuhan, ampuni dosa kami terhadap Engkau dan sesama kami, sehingga kami berlayak Tuhan menerima tubuh dan darah-Mu. Roti dan air anggur ini kami melihat dengan mata iman.
Dan hamba mengarahkan tangan kepada roti dan air anggur ini, yang adalah tubuh dan darah Tuhan. Engkau berkati. Dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub akan tercurah di dalamnya. Ya dalam sakra dalam sikram. Sehingga pada waktu kami makan dan kami minum tubuh dan darahnya, kami dikuduskan dan disucikan. Yang lemah Tuhan Engkau kuatkan. Yang sakit jasmani dan rohani dalam nama Yesus Engkau sembuhkan. Yang dalam peperangan iman Engkau berikan kemenangan yang luar biasa. Yang punya masalah Engkau berikan solusi dan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi hamba hari ini. Urapi anakmu Pak Samuel sebagai pelayan meja. Sehingga bila kami dapat melayani Engkau dengan sesungguhnya. Dan kami siap menerima tubuh dan darah hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita terus angkat pujiannya. Kita angkat tinggi-tinggi melampaui kepala kita. Dengan mata iman kita melihat bahwa roti ini adalah tubuh Tuhan yang telah terpecah-pecah di atas bukit Kalvari demi kehidupan saudara dan saya. Sebelum kita makan tubuh Tuhan, kita akan mendengarkan pembacaan firman Allah tentang hal perjamuan yang kudus. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya,
lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan tubuh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari saudara kita angkat cawan berkat yang berisi darah Tuhan. Darahnya yang sudah tercurah di atas bukit Kalvari demi kehidupan saudara dan saya. Darahnya yang menguduskan dan memberkati kita. Kita dengarkan kembali firman-Nya. Sesudah itu yang mengambil cawan mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum darah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berlutut semua saudara. Kita mau menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kita akan satu pujian dari Tuhan. Kami mau menyenangkan hatimu Tuhan. Kami rindu memberikan yang terbaik bagimu, sebab Engkau sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Amin. Tuhan, bertukar hati ini jadi bencana-Mu Tuhan, jadi bencana untuk umat-Mu. Janganlah bagai amasuri, Tuhan kami serahkan hidup kami. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua kami berikan bagi-Mu. Semua ku berikan padamu. Tulus dan indah ku selalu, agar aku menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan.
mendengarkan firman-Mu dan terima tubuh darah-Mu. Tiba saatnya kami merendahkan diri hidup menyembah-Mu. Nyalakan kekinian-Mu, bangkitkan kami Roh Kudus-Mu. Dewasakan kami, penuhkan anak-anak-Mu dengan Roh Kudus. Urapi hamba, berikan roh hikmat dan kasih roh. Kalau ada taktikos kegelapan setan roh yang bukan dari Tuhan, dalam nama Yesus keluar. Kalau Kudus berkuasa, Kudus, ampuni dosa kami dan kami siap menyembah-Mu. Why this night is not my Lord is not my Lord night is night with is not my Lord night is not my Lord is not my Lord night is night with is not ya maranalamo. Mari sembah Tuhan, ya maranalamo, ya maranalamo sikruna. Jangan ada yang berdiam diri, sembah Tuhan, ya maranalamo, ya maranalamo sakranalamo se, ya maranalamo. Sembah Tuhan, berikan yang terbaik bagi Tuhan hari ini. Ya Radalamu, Uradalama Sakradala, Ya Radalama Se, Uradalama Audala, Ya Radalama Sakradala, Ya Radalama Se, Uradalama Uradalama Sakradalama Sa, Ya Radalamu, Uradalama Sakradalama, Uradalama Uradalama Sikradalama Si. Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Penyembahan selesai. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita mulaikan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa mujizat pasti terjadi. Kuasa Tuhan nyata di tempat ini dalam kehidupan saudara dan saya. Kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Glory Tuhan. Dosa itu tak
Engkau selalu bertindak di luar pikiran kami, sebab pikiran kami terbatas, nalar kami terbatas, tapi pikiran dan rancangan Tuhan tidak pernah terbatas. Kuasa-Mu tidak pernah terbatas, yang Kau selalu nyatakan bagi kami. Tiba saatnya hari ini kami rindu menaikkan doa syafaat. Tuhan kuduskan, sucikan, ampuni dosa kami. Kalau ada penghulu roh-rohan kuat, roh terteriak Tuhan. GKI yang ada suatu ke dalam tangan-Mu. Mari Kau bela pekerjaan-Mu Bapa. Pertambahkan JJ baru datang menjulakan Tuhan. Yang sudah malas, sudah lalai meninggalkan Engkau. Tarik mereka dengan tali kasih-Mu. Kami percaya Engkau mengasihi kehidupan mereka, sehingga mereka kembali datang kepada-Mu dalam kasih karunia Allah yang Tuhan nyatakan bagi hidup mereka. Terima kasih Bapa. Pembangunan Tuhan Yesus pagar tempat ibadah pastori Tuhan berkati. Kembali beri kekuatan, kesehatan bagi tukang yang bekerja, sehingga dia bisa sehat kembali Tuhan. Dia bisa pulih kembali, dan dia bisa melanjutkan pekerjaan Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan Bapa. Kalau ada iblis setan roh jahat yang coba mengganggu pekerjaan ini, dia coba mendatangkan sakit bagi tukang, kami ikat dalam Roh Kudus, kami patahkan tolong. Di dalam nama Tuhan Kau keluar, cara Tuhan berkuasa. Uradalah besar dalam Mose. Damai yang kami butuhkan Engkau adakan. Bumi langit segala isinya Engkau yang punya, dan tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Berkati Pak Elia dan tim dalam pekerjaan, sehingga mereka mampu jalankan utusan kembali memberkati hidup kami. Berdoa Bapa bagi kehidupan Pak Kolib, Ibu Rida dan Grace yang ada di New Zealand. Tuhan berkati keluarga ini jasmani dan rohani. Berkati pekerjaan dan bisnis mereka. Lebih khusus berkati hidup rohani mereka, sehingga walaupun melalui online mereka tetap memuji muliakan nama Allah. Lawatan Engkau kerjakan bagi keluarga ini. Engkau berdoa buat Hotel Francisco, Tuhan Engkau berkati. Nyatakan kuasa-Mu Bapa. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Seperti pernyataan yang Kau sudah nyatakan bahwa setiap kamar akan dipenuhi oleh para tamu, dan Kau bekerja step by step Tuhan. Karena kami percaya Engkau dahsyat luar biasa. Berikan ketenangan bagi tamu, berikan damai sejahtera, sukacita, dan proteksi dari Tuhan terjadi. Suasana surgawi terjadi bagi hotel ini, sehingga hotel ini akan memberikan dampak yang beda. Nama-Mu dipermuliakan Bapa. Berkati Pak Berdi dan Ibu Marta akan kehidupan Bella, kehidupan Evelyn dan Rafael Bapa. Beri kedap kekuatan, kesehatan. Karyawan-karyawan di hotel ini Tuhan berkati, dan juga perusahaan-perusahaan yang dimiliki Pak Berdi dan Ibu Marta. Tuhan berkati karyawan mereka Bapa, sehingga mampu bekerja dengan baik oleh karena campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau ada iblis setan roh jahat yang coba mengganggu hotel ini, kami ikat dalam Roh Kudus, kami patahkan tolak di dalam nama Yesus. Keluar darah Yesus berkuasa. Uradalah sakra dalam sini. Kami semua yang beribadah baik di tempat ini, baik di rumah mereka masing-masing Tuhan. Engkau yang tahu segala masalah persoalan kami. Biarlah berikan jalan keluar yang terbaik. Nyatakan kuasa-Mu, mampukan kami dengan tubuh yang sehat mengiring melayani Engkau. Kami berdoa buat Yabes dan Ramai di Moldovi. Kami berdoa buat Ibu Wijaya, Mujizat Kisi dan Karen, Evelyn dan Devinta, hamba Ibu Wanda dan Ibu Ludis keluarga yang ada di Makassar. Tuhan pelihara lindungi sertai mereka. Buat kehidupan Evelyn, Tuhan nyatakan kuasa-Mu sehingga dia bisa diwisuda. Itu semua karena Tuhan. Dia minta yang sementara PKL Tuhan berkati, sehingga dia bisa berhasil dalam PKL sampai bulan 9. Pulangkan kembali dengan selamat. Hamba juga berdoa buat orang tua kami Pak Yusuf. Tuhan jamah, sembuhkan, pulihkan. Karena kami percaya Engkau yang melukai Tuhan. Engkau pula yang membebat. Engkau punya maksud dan rencana yang indah. Itulah sebabnya ampuni salah dosa. Bentengi kami dengan darah-Mu yang penuh berkuasa, firman Roh Kudus,
kami patahkan tolak segala penyakit ini, setan roh jahat mengganggu. Dia dari dalam nama terus keluar, darah terus berkuasa. Urah dalam sakra dalam saya. Siapa saja jemaatmu Tuhan, keluarga kami yang mengalami sakit penyakit, Engkau jamah sembuhkan Tuhan. Engkau beracara buat kehidupan Pak Besar Tuhan yang di rumah sakit Primaya. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau jamah pulihkan, sembuhkan dia Bapa, sehingga dia bisa keluar dari ruangan isolasi. Dia bisa sehat, pulih kembali oleh karena campur tangan Tuhan. Kasihani hidupnya Bapa, kasihani jiwanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba berdoa menyerahkan kehidupan pernikahan Ibu Sifra dan Kendrick yang ada di Mamuju. Tuhan pelihara lindungi sertai mereka sehingga mereka tetap memuji mulakan nama Tuhan. Kami juga berdoa buat Ibu Katrin, istri dari Pak Mujizat yang ada di Manado, bersama ayah dan ibunya dan keluarganya. Biarlah pelihara lindungi sertai Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Biarlah keluarga kami dimanapun berada, Tuhan sertai, Tuhan lindungi mereka. Lebih kurang sama berdoa hari ini. Yang belum datang kepada Engkau jamah mereka datang. Yang sudah datang kuatkan iman pengharapan mereka. Hamba juga berdoa buat anakmu Pak Hans. Kami percaya Engkau akan berikan yang terbaik bagi hidupnya. Engkau yang melukai, Engkau pula yang berobat. Jika Engkau mengizinkan Tuhan Yesus dalam penanganan medis, maka Tuhan berikan kondisi yang baik, berikan waktu yang terbaik, sehingga Pak Hans akan menerima tindakan medis. Nama Tuhan dipermuliakan. Kalau ada iblis setan roh jahat yang coba mengganggu kehidupan Pak Hans, yang coba mengganggu Tuhan Yesus daripada hal yang mengikat hidupnya, akan duri yang mengikat hidupnya Tuhan, kami ikat dalam Roh Kudus, kami patahkan tolak di dalam nama terus keluar, darah terus berkuasa. Sembuhkan, pulihkan Bapa dengan kuasa-Mu yang dahsyat, yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa Tuhan buat PT Val dan semua kontraktor yang ada, Tuhan berkati. Kamaran Kursi Pabrik Kabel Serapulu Timur, kami bebas menjalankan nama Tuhan untuk proyek Ribon yang dicanangkan PT Vale, untuk area Serako dan pembangunan smelter untuk Boldopi dan Pomela. Hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, sehingga proyek-proyek yang besar daripada PT Vale dapat realisasi di tahun ini Tuhan. Itu semua karena campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa pemerintah Timur, Tuhan berkati, beri kekuatan, kesehatan, kemampuan dalam mengendalikan roda pemerintahan dan khusus penanganan pandemi pada PPKM level 4. Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Tuhan beracara Bapak. Kami juga berdoa menyerahkan bangsa negara kami ke dalam tangan Tuhan. Mampukan presiden kami, mampukan wakil presiden, mampukan para menteri, mampukan para gubernur, para wali kota, para bupati, para camat, para lurah, kepala desa, dusun, RW dan RT, sehingga mereka mampu mengendalikan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi yang Kau singkat. Engkau lindungi sertai Tuhan akan para medis yang menangani saudara-saudara kami yang terpapar, sehingga mereka berada dalam perlindungan Tuhan. Demikian pula keluarga mereka yang ada di rumah dalam perlindungan Tuhan. Coba berdoa buat TNI dan Polri untuk berjaga-jaga bagi negara kami dan membantu dalam program vaksinasi. Tuhan lindungi sertai TNI dan Polri. Nyatakan kuasa-Mu bagi program vaksinasi Bapa, sehingga vaksinasi ini dapat berjalan dengan baik. Dan biarlah Tuhan Yesus, seluruh rakyat Indonesia dapat divaksin Tuhan, sehingga akan melahirkan Tuhan Yesus proteksi bagi bangsa negara kami di tengah pandemi yang terjadi. Kalau ada iblis setan, roh jahat, roh kuat, roh sabotase, setiap roh yang bukan dari Tuhan coba mengganggu bangsa negara kami di tengah pandemi ini yang masih menyusupi sektor ekonomi, sosial, budaya dan politik, spiritual, kami ikat dalam Roh Kudus, kami patahkan di dalam nama terus keluar, darah terus berkuasa. Uradalah besar dan dalam mesih. Jemaat GKI Surabaya yang bekerja sebagai karyawan PT Vale, kontraktor, instansi pemerintah bidang yang lain, Tuhan berkati. Yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan bukakan jalan. Yang dalam studi walaupun secara virtual dari playgroup perguruan tinggi, Tuhan berkati mereka berhasil sukses, semuanya karena Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyak kali kami mau pohonkan kepada-Mu, tapi kami terbatas. Dengar doa kami, ampun dosa kami. Dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan memberkati kita semua. Bagi jemaat yang mendapatkan, dipercayakan Tuhan untuk pernyataan Tuhan, saudara bisa share ke grup, dan saya akan menjelaskan apa arti daripada pernyataan Tuhan itu. Saya serahkan kepada Pak Yuni.
Tuhan untuk kegiatan kita ke depan sepekan. Hari Selasa ibadah di tempat Bapak Victor, Somlider Bapak Nikolas, bulan firman Membangun Pendeta Bindau. Kemudian hari Sabtu berpuasa seperti biasa, bulan firman Bapak Pendeta Bindau. Kemudian hari Minggu kita dapat kumpul di tempat ini ibadah hari Minggu jam 9 pagi. Kemudian Ibu Emi, Singers Bapak Victor, kemudian seledarnya nanti Bapak Nikolas, bulan firman Bapak Pendeta Bindau. Itulah kegiatan kita sepekan, dan selanjutnya serahkan kepada Pendeta. Puji nama Tuhan, saya percaya kalau pagi hari ini kita telah diberkati oleh Tuhan kita. Ini saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita, dan saya jemput kita semua bangkit berdiri. Dan terima kasih kita semua dari Tuhan. Dari tempat ini, kita baca puji Tuhan. Ayo kita bersama. Ada pujian. Hormat dan kemuliaan kami persembahkan bagi Bapa dalam nama Yesus yang sudah hadir melawati dan memberkati kami. Lindungi sertai kami akan bertolak pulang dari tempat sini, jauhkan roh maut, kejahatan setan, tibakan kami dengan selamat, dan seluruh hidup kami hari yang baru kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Perlindungan penyertaan Allah terjadi bagi kehidupan kami. Akhirnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tadakanlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Dialah berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, pengasihan daripada Allah Anak, penyertaan kekuatan dari Allah Roh Kudus. Dialah kiranya menyertai kita sekalian. Detik hari ini hingga dekal fajar Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali kedua, menjemput mempelai-mempelainya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tutup ibadah hari ini. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.